چجوری میزنن؟ واو این همه اینا هاردور میکنن یه دفعه میان میزنن درب و داغونشون میکنن و به خون آتیششون میکشن. واو harga پیروزیشون مفته. Inilah detik-detik saat kawasan pembangkit listrik Iran di Bushehr dibom oleh Israel. Serangan ini menewaskan seorang petugas keamanan. Sementara serangan lain mendarat hanya 75 meter dari gedung utama. Meskipun PLTN Bushehr belum mengalami serangan langsung, namun Badan Atom Internasional mengingatkan jika serangan ini bisa memicu bencana radioaktif. Bencana ini tak hanya membahayakan untuk warga Iran, tetapi juga negara-negara di Timur Tengah. Hingga kini, kawasan PLTN Bushehr telah diserang sebanyak 4 kali. Tak hanya PLTN, Israel juga menyerang 3 bandara di Iran, di antaranya adalah Bandara Bahram, Mehraban, dan Azmayesh. Inilah video saat Bandara Internasional Mehraban di Teheran, Iran terbakar akibat serangan Israel. Serangan Israel menyasar pesawat tempur Iran yang diklaim IDF berada di bandara ini. Tak hanya Bandara Mehraban, di hari yang sama Israel menyerang 2 bandara lain di Iran. Keduanya adalah Bandara Bahram dan Azmayesh. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM merilis rekaman yang menunjukkan serangan terhadap target militer Iran. Rekaman video memperlihatkan sebuah kendaraan dan berbagai infrastruktur Iran hancur usai mendapatkan serangan dari Amerika Serikat. Serangan dilakukan menjelang batas waktu yang ditetapkan Amerika Serikat kepada Iran untuk menyetujui kesepakatan gencatan senjata, di mana pihak Israel dan Amerika Serikat mengancam akan menyerang infrastruktur energi Iran jika kesepakatan gencatan tidak tercapai. Meski tidak direspon oleh Iran yang kian masif melakukan serangan balasan, Pakistan sebagai penengah menyatakan telah melakukan bertukar rencana perdamaian 2 tingkat dengan Washington dan Teheran, di mana tahap pertama dilaporkan menyerukan gencatan senjata segera selama 45 hari dan kemudian tahap kedua pembukaan kembali Selat Hormuz. Israel melakukan serangan ke fasilitas kesehatan, laboratorium obat-obatan di kota Teheran. Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi Taufik Daru di Teheran hancur lebur setelah diduga menjadi sasaran serangan Israel. Kerusakan yang terjadi cukup parah, menghancurkan semua peralatan laboratorium. Menurut aturan dalam Konvensi Jenewa, fasilitas medis termasuk apotek, pabrik obat, rumah sakit, dan distribusi obat dilindungi sebagai objek sipil. Sementara fasilitas yang bisa dianggap target sah adalah jika fasilitas tersebut memang terbukti digunakan untuk produksi militer seperti menyimpan bahan kimia untuk senjata. Hingga rekaman ini dipublikasikan, pihak berwenang Israel belum memberikan komentar terkait serangan tersebut. Presiden Amerika Serikat Donald Trump ubah tenggat waktu terkait pembukaan Selat Hormuz, yaitu hingga malam nanti waktu Timur Tengah. Trump melalui media sosial pribadinya mengunggah pesan singkat dengan menyebut jadwal tenggat waktu Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Sebelumnya Trump juga memperingatkan bahwa Iran akan menghadapi serangan terhadap infrastruktur penting jika tidak membuka Selat Hormuz sebelum tenggat waktu.
Trump juga mengeluarkan peringatan keras melalui platform miliknya, yakni Truth Social. Dalam unggahannya, Trump memberikan peringatan keras kepada Iran terkait situasi di Selat Hormuz. Ia menyebut akan melakukan tindakan tegas terhadap infrastruktur Iran jika situasi tidak berubah. Fasilitas energi seperti minyak dan gas, pembangkit listrik, dan jembatan di Iran kemungkinan akan menjadi target serangan Amerika Serikat dan Israel jika Iran tak kunjung membuka Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tenggat waktu terhadap Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz akan berakhir pukul 8 malam nanti waktu Timur Tengah. Trump menyatakan tidak akan perpanjang tenggat waktu lagi bagi Iran. They asked for 7 days. I said, I'm going to give you 10. But at the end of 10, all hell's going to break out if you don't get there. Is Tuesday your final deadline? Is Tuesday at 8 p.m. your final deadline? If Iran does not meet your demands, Mr. President, are you willing to continue the war? Well, you'll have to watch. Committing to It's an easy question. The answer is yes, but you'll have to watch. What do you think of the latest proposal? They made a proposal, and it's a significant proposal. It's a significant step. It's not good enough, but it's a very significant step. They're negotiating now, and they've made a very significant step. Sebelumnya Amerika Serikat menggertak Iran untuk membuka Selat Hormuz dan mengatakan waktu untuk mencapai kesepakatan hampir habis. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Israel menekan Iran untuk membuka Selat Hormuz. Jika menolak membuka Selat Hormuz, Amerika Serikat dan Israel akan menyerang infrastruktur energi Iran. Trump mengatakan tenggat waktu terbarunya kepada Iran untuk mencapai kesepakatan guna mengakhiri perang semakin dekat. Israel sedang mempersiapkan serangan terhadap fasilitas energi Iran dan sedang menunggu persetujuan Amerika Serikat. Jangka waktu serangan tersebut diperkirakan sepekan ke depan. Trump sebelumnya juga mengancam akan menyerang pembangkit listrik Iran jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Iran tak gentar dengan ancaman Amerika Serikat dan Israel. Iran menolak proposal gencatan senjata 48 jam dari Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi perang serta penarikan pasukan Amerika Serikat. Iran bahkan kembali meluncurkan drone dan rudal ke Israel serta negara-negara Teluk yang bersekutu dengan Amerika Serikat. 2 hulu ledak dari rudal klaster Iran jatuh di dekat markas militer Kiryat di Tel Aviv. Iran juga meluncurkan drone ke instalasi radar Amerika Serikat dan sebuah pabrik aluminium yang terkait dengan Amerika Serikat di Uni Emirat Arab. Tak hanya itu, Iran juga menyerang markas militer Amerika Serikat di Kuwait sebagai balasan atas serangan mematikan terhadap pusat industri Iran. Amerika Serikat memberikan tenggat waktu terakhir agar Iran membuka kembali Selat Hormuz. Namun, Iran belum memberikan sinyal akan turuti permintaan Amerika Serikat. Dan berikut cuplikan dialog dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Pak, ini kan beberapa jam lagi begitu tenggat waktu dari ancaman pemerintah Amerika yang memberi waktu 48 jam untuk membuka Selat Hormuz, mengancam akan membombardir Iran habis-habisan jika tidak digubris. Menurut Anda, apa yang akan dilakukan Iran? Ya, saya rasa memang masyarakat dunia ataupun pihak-pihak yang mengikuti perkembangan perang ini sekarang dalam cemas-cemas tinggi di dalam mengikuti waktu demi waktu, terutama tidak lebih dari 20 jam ke depan. Karena kalau kita hitung secara perbedaan waktu di antara kita dengan Amerika, maka ini kurang lebih jatuh tempo jam 7 pagi besok waktu Indonesia Barat, atau jam 4 besok
pagi waktu Mekah atau jam 8 malam waktu Amerika, hari Selasa malam. Jadi selisih waktunya cukup banyak. Dan saya melihat perkembangannya detik demi detik, waktu demi waktu, sepertinya memang masih deadlock di antara terutama di antara Amerika dengan Iran, dan yang tidak mau kompromi sebenarnya dari pihak Iran. Karena sekali lagi kalau dari pihak Amerika, misalkan yang terbaru beberapa media di barat seperti Axios itu memberitakan bahwa kalau seumpamanya memang ada harapan deal, maka kemungkinan Trump masih mau memperpanjang kembali ultimatum. Tapi sekali lagi ini saya memahami sebagai cara Amerika untuk terus merayu, terus mendesak pada waktu yang bersamaan agar Iran mau menerima syarat-syaratnya. Tapi sekali lagi dari pihak Iran itu tidak mau kompromi, bahkan itu derajat sekalipun untuk menerima atau menerima syarat-syarat mereka, atau Amerika tidak mau menerima syarat-syarat daripada Iran. Misalkan opsi untuk gencatan senjata terbatas, ya, itu sebenarnya diberikan agar di satu sisi para pihak atau kedua belah pihak bisa makin banyak waktu untuk bisa mendiskusikan, ya, mengkompromikan syarat-syarat mereka, tapi di waktu yang lain ada keleluasan waktu di luar batas waktu yang telah diberikan oleh Trump, yang akan berakhir sekali lagi pada kurang lebih jam 7 besok pagi waktu Indonesia Barat. Namun demikian sampai detik ini kurang lebih sudah 4-5 jam lewat dari jam 7 pagi, artinya kurang lebih 19 jam lagi ke depan, belum ada sinyal-sinyal yang positif dari Iran untuk syarat-syarat yang, atau tekanan-tekanan, bukan syarat. Kalau bagi Iran ini adalah tekanan-tekanan yang didiktekan oleh pihak Amerika Serikat. Baik, Pak Hasibullah, kalau kita lihat ancaman terakhir dari pemerintah Amerika ini kan terkait dengan pembukaan Selat Hormuz. Artinya hingga saat ini Iran pun belum memberikan sinyal bahwa mereka akan menuruti atau mengindahkan begitu ya permintaan dan juga ancaman dari pemerintah Amerika. Apakah menurut Anda ini adalah power control? Karena mengingat deal terakhir kan terkait program nuklir begitu ya. Kenapa sekarang Amerika ini malah memberikan ancaman untuk membuka Selat Hormuz? Kalau pandangan Anda seperti apa? Ya, saya rasa memang ada beberapa catatan terkait dengan sikap Amerika, isu Hormuz, dan juga sikap Iran. Yang pertama, kalau kita lihat dari sisi Amerika dan Donald Trump, ini menunjukkan bahwa memang tidak ada inkonsistensi, tidak ada kestabilan, katakanlah strategi yang diperlihatkan oleh Amerika dan Donald Trump terkait dengan isu Hormuz. Misalkan beberapa waktu sebelumnya, Amerika dengan begitu terang-terangan di depan dunia mengatakan dia bisa mundur kapan saja dari perang ini dan tidak lagi peduli dengan Selat Hormuz. Bahkan dia bilang minyak kami sangat banyak, lebih banyak daripada cadangannya Arab Saudi dan Rusia, termasuk kalau digabung keduanya. Jadi kita nggak perlu Hormuz. Jadi kapan saja kita bisa meninggalkan Hormuz. Dan bagi negara sekutu, dalam hal ini Eropa dan mungkin anggota NATO, kalau ingin minyak silakan datang ke Hormuz, bebaskan sendiri Hormuz. Ini satu sinyal, satu pernyataan yang sudah eksplisit disampaikan oleh Trump ke dunia. Tapi kemudian beberapa hari kemudian, Ya, tapi malah sekutunya kalau dilihat tidak menunjukkan ini ya gerakan agresif dalam membantu Trump ya. Persis. Jadi ini menurut kita semakin terang benderang betapa Trump tidak punya opsi. Trump dalam keadaan terpojok, dia tidak punya teman. Jadi yang awalnya disebut sebagai America First, justru dia membawa Amerika ke America Alone, yaitu keadaan di mana Amerika tidak lagi punya kawan, ditinggalkan oleh teman-temannya sendiri. Itu satu hal dari sisi Amerika. Dari sisi Iran, saya melihat sekali lagi dari awal Iran itu konsisten, saya menyebutnya menggunakan dua taktik dalam melawan serangan begitu keras dari Amerika dan Israel. Yang pertama, seperti sepak bola, saya mengandalkan dengan sepak bola, Iran mengandalkan serangan langsung dalam bentuk rudal. Awalnya cukup terbatas ya, Iran mengimbangi itu, tapi per hari ke-35 kemarin, kurang lebih di jam 840 dalam hitungan saya, justru bola langsung Iran yang selama ini terbatas itu mampu mengungguli
apa yang dilakukan oleh Amerika, yaitu dengan keberhasilan Iran menembak jatuh pesawat-pesawat tempur yang canggih punya Amerika. Bahkan salah satu pilotnya sempat ada di Iran dan sekarang menjadi kayak semacam perang narasi antara apakah pilotnya berhasil diselamatkan. Kalau Iran mengatakan bahwa operasi itu adalah gagal, tapi saya mendugai dengan berbagai macam sumber yang ada bahwa pilot itu berhasil diselamatkan oleh Amerika, tapi Amerika harus bayar mahal dengan banyaknya pesawatnya yang jatuh dan mungkin juga korban-korban meninggal akibat penyelamatan itu. Baik. Sekali lagi ini bola lambung yang selama ini konsisten digunakan oleh Amerika dan oleh Iran dan belakangan justru cukup unggul. Nah, yang dari awal sangat spektakuler menurut saya tekanannya kepada Iran yaitu serangan melalui dua sayap, terutama sayap Hormuz dan negara-negara Arab Teluk terkait dengan isu minyak dan energi. Saya dari awal menyampaikan bahwa serangan Iran melalui dua sayap dalam bentuk bola lambung ini betul-betul membuat Amerika tidak berdaya. Baik, Kenapa berdaya? Pak Hasibullah, kalau kita lihat dari statement terakhir pemerintah Amerika yang mengatakan dalam 48 jam ini akan ada, kalau tidak diindahkan juga, akan ada penghancuran semua pembangkit listrik, kemudian juga penghancur semua jembatan. Dan apakah menurut Anda akan ada juga operasi darat yang dilakukan nantinya oleh pemerintah Amerika? Agak susah membacanya karena Trump orang yang identitasnya adalah karakternya adalah yang tidak konsisten tadi. Tapi kalau kita katakanlah baca dari sinyalemen yang diberikan oleh Trump dengan catatan ada ketidakpastian tadi, katakan catatannya adalah bahwa ini akan berakhir kurang lebih 2-3 minggu dan saya mendugai itu menjadi keinginan yang betul-betul diharapkan oleh Trump. Jadi sesuatu yang pasti di antara banyak ketidakpastian Trump adalah bahwa Trump ingin perang ini berakhir dengan cepat. Kenapa? Karena kalau makin lama perang ini makin merugikan Trump, terutama karena Trump sebentar lagi akan menghadapi pemilu sela di Amerika. Yang itu mau tidak mau dia harus segera menyelesaikan isu Iran ini dan kalau bisa digunakan sebagai bahan kampanye bahwa dia menjadi pahlawan, dia memenangi segala macam perang ini. Tapi persoalannya situasi lapangan tidak menunjukkan klaim Trump. Bahkan ketika dia mengatakan dia menang di udara, di hari ke-35 yang saya bilang tadi justru pesawatnya berhasil ditembak jatuh dan pilotnya pun jatuh di Iran. Jadi sekali lagi kalau dibaca dalam konteks itu, potensi atau kemungkinan dia mengambil opsi serang darat itu ada tapi cukup kecil. Kalau dia ambil opsi serangan darat, maka berarti deadline 2-3 minggu itu tidak akan terjadi. Karena sekali lagi ketika dia turun ke darat maka dia akan menghadapi tantangan lebih besar baik itu tentara ataupun lapangan Iran yang sama sekali berbeda dengan negara-negara yang selama ini telah dijadikan medan tempur oleh tentara Amerika.